Euforianya gimana Pak? Euforia yang 34 ini? Euforianya itu maksudnya itu dari peserta yang di dalam dan anggota-anggota yang mengawal gitu kan. Apa yang membedakan Pak? Dari tahun tersebut. Euforia yang tahun ini. Apa ya? Menurut saya kok sama sih. Apa Cuman karena ya faktor lebih pandemi atau karena gimana? ya karena itu waktu pandemi. Akhirnya kan tempatnya di beberapa tempat biar tidak mengganggu apa itu keamanan dan kesehatan. Karena masih protokol tadi ya, podcast tadi. Makanya ini kan ada di tempat-tempat. Di Saga, di Uin, di Malayani, di inilah. Ini maksudnya itu begitu kalau di tempat satu nggak muat apa. Betul Pak. Sedangkan saat ini kemarin ya, saat ini itu di luar muktamar itu banyak kegiatan-kegiatan. Contoh Pak, contoh kecilnya kegiatan-kegiatan. Seperti apa itu Toreko. Toreko itu mengadakan kegiatan sendiri tapi di tempat sendiri, diopeni sendiri. Tidak mengikuti panitia umum. Ya. Beda dengan luar itu. Ya, dia diikuti sendiri, dia kumpul sendiri. Orangnya juga orang sendiri. Cuman itu bagian dari NU juga. Ansor juga begitu mengadakan sendiri. Jadi, bahkan alumni dari Jawa itu setiap pondok mengadakan halakoh sendiri-sendiri. Jadi untuk euforianya itu tidak jauh beda Pak ya, cuma membedakan di zaman COVID ini aja Pak ya. Iya. Apa kalau untuk sudut pandang Bapak gitu kan, kalau bilangnya lari ke muktamar ini, kok muktamar yang tahun ini tuh tidak seperti euforia yang sebelumnya? Apakah karena faktor COVID tadi, apa karena Ya, gimana? satu memang karena COVID. Itu apa ada kebijakan yang lain gitu dari muktamar? Makanya kan muktamar ini kan seharusnya dilaksanakan ya di 2020. Harusnya karena kemarin ada COVID sehingga tidak sampai saat ini. Cuman kalau kita bilang karena muktamar dilakukan 5 tahun sekali dan itu pasti ada regenerasi ataupun masih yang sama. Menurut Bapak ini ada berapa paslon kira-kira yang maju? Kalau saat ini ada Dua Pak ya? karena ya itu banyak kiai-kiai yang memang sebetulnya tidak siap tenaganya. Yang banyak kan begitu, makanya mereka yang siap-siap itulah yang mungkin punya pondok tapi pondoknya sudah ada yang ngurus sendiri. Kok NU itu banyaknya itu loh banyaknya. Oh yang siap tenaga pikiran itu saat ini ada dua tempat yang sangat Kalau sudut pandang Bapak ini ya, peserta yang akan muktamar selanjutnya itu visi-misi atau tujuan mana nih yang kuat untuk Bapak? Ada jauh. Karena kan yang mengalami di dalam dan mengalami situasi kondisi di dalam itu kan Bapak kan. Kalau menurut saya apa ya, ilmunya seorang ulama, seorang dokter, profesor itu sama. Iya betul. Cuman ada beda sedikit Ya. kalau Pak Abdul Sirat itu kan profesor doktor, itu juga pondok. Kalau Gus Yahya itu memang pondok, dia tidak punya titel, tapi keilmuannya ya tidak bisa dilakukan gitu loh. Rata-rata kiai pondok itu walaupun tidak punya titel, itu keilmuannya itu kadang-kadang melebihi yang punya titel. Betul. Karena bisa dibuktikan begini, kalau yang punya titel ya seperti apa itu seorang dokter profesor yang tidak mondok, itu rata-rata apa itu perjuangannya itu hanya di sekolah. Oh ya. Kalau yang tidak mondok kan. Tapi kalau yang hanya mondok itu bisa apa itu mendirikan pondok dan juga mendirikan sekolah. Itu banyak kiai saat ini yang seperti itu. Di Lampung ini banyak. Fakta Yang tidak sekolah, tidak punya tamatan apa itu SSS misalnya kan, akademiknya nggak ada. Tapi dia mampu menciptakan sekolahan gitu, yang sampai ke jenjang perguruan tinggi.
banyak di Lampung. Jadi kalau untuk sudut pandang itu sama-sama kuat Pak ya. Sama-sama Tapi kuat. kalau kan setiap individu sebagai kita makhluk sosial ini pasti ada penilaian Ya, antara dua orang itu. betul. Nah, yang mana sih yang agak lebih tinggi dan kira-kira yang mana yang akan jadi kandidat selanjutnya setelah Muktamar NU 34 ini atau pengurus selanjutnya Muktamar NU yang ke-34 ini? Sekali lagi, kalau menurut saya itu ya itu jangkauan luasnya juga Jaringannya tuh. semua bisa keluar negeri. Betul. Ngomong bahasa Inggris ya tidak biasa, ngomong bahasa Arab tidak biasa, apalagi Indonesia itu rata-rata kiai yang siap meluncur ke sana. Jadi kalau untuk sudut pandang itu sama-sama kuat Pak ya. Sama-sama Tapi kuat. kalau kan setiap individu sebagai kita makhluk sosial ini pasti ada penilaian antara dua orang itu. betul. Nah, yang mana sih yang agak lebih tinggi dan kira-kira yang mana yang akan jadi kandidat selanjutnya setelah Muktamar NU 34 ini atau pengurus selanjutnya Muktamar NU yang ke-34 ini? Sekali lagi, kalau menurut saya itu ya itu jangkauan luasnya juga Jaringannya tuh. semua bisa keluar negeri. Betul. Ngomong bahasa Inggris ya tidak biasa, ngomong bahasa Arab tidak biasa, apalagi Indonesia itu rata-rata kiai yang siap meluncur ke sana. Jadi untuk ininya ntar kita tinggal nentuin nanti Pak ya, Iya, pada saat tinggal nanti nanti. malam. Yap. Sisa selesai Bukan Pak ya, untuk menentukan siapa yang akan jadi Ya. selanjutnya. Cuman kalau berbicara ke situasi dengan pemilihan nanti untuk Muktamar tahun ini situasi itu bagaimana? Situasi kondisinya di Biasa lapangan sih. ataupun di dalam? biasa kadang-kadang situasinya memanas gitu, kadang-kadang gini ya bagi orang-orang yang memang Kental lah ya. ilmuannya itu belum menjurus ke sana ya, Nah. ke hakikat kayak ke tasawuf itu emosinya biasanya tinggi. Oh iya iya iya. Nah, Tapi kalau para kiai-kiai itu yang memang ngajinya sudah sampai pada ilmu syariat, toriko, hakikat misalnya ya, itu biasanya cepat meredah. iya. Meredahnya itu cepat. Jadi untuk situasinya itu masih naik turun Pak ya. Kalau sekarang biasa sih, apa itu pemilihan kepala desa aja pada tegang kan, Betul. walaupun apa itu calonnya itu nggak tegang, tapi para pendukungnya. Karena apa? Karena rata-rata pendukung itu ingin memanfaatkan seorang pemimpin. Betul. Itu yang faktor itu tadi Pak Marwin. Jadi kalau untuk situasi kondisinya tuh masih masih biasa standar lah Pak ya. Iya. Santai. Jadi ketemu biasa seperti ini. Misalnya saya kan pendukung Gus Yahya misalnya. Ah, Saya ketemu sama pendukungnya Pak Said, ya biasa Biasa. gitu. Biasa nggak ada apa-apa, ngobrol biasa. jujur aja Pak ya. Nah, karena punya prinsip gitu loh. Prinsip saya misalnya saya memilih Pak Said, prinsip ini yang saya pegang. Bisa kita jadikan kenangan sebagai ciri khas Lampung. Amin. Karena ini Apakah gajahnya, apakah apa? Tadi PU, Kang PU ya, yang PU. itu oleh-olehnya. Ya, Karena di Lampung ini banyak objek wisata itu yang kurang gitu. Mungkin tahu dari sini setelahnya adanya Muktamar NU ini bisa membawa gitu pesan atau pesannya ke sana ke Malang gitu. siap lah, siap ya. Karena kita menjadi saksi hidup yang sudah pernah di sini Iya, betul. menginjakkan kaki di tanah Lampung ini. Yang dibilang baik khas. pasti kita akan bawa. Amin, amin, amin. Jadi setelah Muktamar ini ada tujuan lain lagi nggak Om? Ya, Salah satu itu yang paling tuju gitu. ya no. Sementara ini nanti mungkin mampir ke keluarga saudara yang ada di sini. Ya, selebihnya bisa ngajak keluarga untuk wisata ke Lampung. Amin. Ya, Nah ini maaf gitu kita agak lari dikit dari ya. jadi ini kan kita lagi ada di acara Muktamar NU yang kalau untuk Muktamar NU yang 34 ini yang membedakan Muktamar NU 34 dengan
Muktamar NU yang sebelum-sebelumnya itu bagaimana? Muktamar NU 34 ini muktamar di tengah pandemi. Jadi kita tidak bisa berharap Jadi banyak. ini Pertama yang masa pandemi. Kita tidak bisa berharap banyak sama dengan yang muktamar-muktamar yang lalu dalam hal kemeriahannya. Oh, euforianya tuh. Euforianya itu. Jadi gegap gempitanya muktamar ini betul-betul minimalis sekarang ini. Ya waktunya bayangkan biasanya 5 hari, kita sekarang hanya 2 hari. Pesertanya juga dikurangi lebih dari separuh. Kalau boleh tahu, kata Om tadi kata peserta itu ada berapa peserta Om? Kalau khusus untuk bisa masuk dengan satu Yang bisa masuk itu kan seluruh kabupaten kota diwakili 3 orang. seluruh Terus, kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan perwakilan provinsi juga diwakili 3 orang. Jadi kan total Dulu itu diwakili 10 dulu. orang. Dan kemudian peserta yang lain istilahnya kita penggembira ya, itu bisa menyapa utusan-utusan yang hadir. Kalau sekarang dibedakan, apalagi pilihannya ketua umum juga sekarang tertutup, orang lain tidak bisa masuk. Oh, jadi untuk Bagusnya kayak apa? Diisukan katanya antar Yahudi, katanya antar Nasrani, katanya ini seperti Pak Jokowi. ya, kan gitu. karena oknum tadi Pak Ya, itu ingin menghancurkan seorang pemimpin karena dia tidak punya kesempatan banyak. Seandainya si A itu memimpin, Iya. seharusnya si B yang memimpin, dia baru kebagian job misalnya, bagian rezeki misalnya, apalah gitu. Tapi rata-rata yang namanya manusia kan tetap manusia. Betul Pak. Iya. Karena kita punya manusia itu butuh makan, butuh minum. Kalau untuk ini kan ada 2 kandidat, namanya Gus Yahya sama Pak Said. Nah, harapan ataupun impian apa ke depan untuk pengurus selanjutnya ataupun yang terpilih nantinya, itu apa sih Pak? Ya, pertama kan ngurusi agama ya. Betul. Pertama kerukunan agama di Indonesia. Dan juga kerukunan agama antar negara. Itu betul. Kalau kerukunan antar negara itu kalau orangnya nggak serius nggak bisa. Betul. Dan mereka berdua ini pasti bisa gitu. Itu sudah terbukti. Iya. Budaya itu berapa kali budaya Iya. dan Pak Said sama. Jadi kalau ada konflik di negara lain itu mereka berdua itu sering diundang dan dia dikasih kesempatan menyampaikan apa itu keilmuannya tentang kedamaian dunia, juga kedamaian antar agama, juga kedamaian antar negara. Jadi untuk harapan ke depannya itu kalau bisa semua agama atau apapun itu bentuk agamanya, kalau bisa saling Itu bisa rukun. Itu. tidak ada saling singgung antar agama. Ya, Itu harapan ke depannya Pak ya. makanya NU itu kan punya prinsip. Nah, Ada ukhuwah, 4 ukhuwah yang setidaknya harus dilakukan oleh NU. apa Dan tuh? itu semua. Ada ukhuwah Islamiyah, Egoisannya. ukhuwah Basariyah. Kalau besarnya itu gimana tuh Pak? Ukhuwah Basariyah itu persaudaraan antar manusia. Apapun agamanya, Iya. nggak diurus. Yang penting masih manusia kan. Saya juga masih manusia. Betul. Berarti kita saudara gitu loh. Artinya ukhuwah Basariyah. Besaria. Kalau Islamnya kan hanya sekedar di Islam. Berarti ukhuwah Islamnya, ukhuwah Basariyah. Ada ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah itu ukhuwah kebangsaan. Ukhuwah kebangsaan. Iya, masih Indonesia, saya juga masih Indonesia. Betul, betul. Kalau masih Indonesia, masih dunia, ya sudah kita masih saudara. Jadi tidak ada yang tidak kita anggap sebagai saudara. Walaupun itu beda agama, walaupun itu beda suku, walaupun itu beda negara, walaupun itu beda apa bangsa, itu nggak ada urusan. Itu kalau orang NU. Maka di mana orang NU itu bisa duduk bersama dengan orang lain. Jadi Mau duduk harapannya untuk ke depan siapapun itu pemilih, Iya. Pak, jadi pemimpin Jadi selanjutnya, tolong itu memang dijaga harus, itu harus. rukunannya Itu tadi. satu keharusan, itu sudah apa itu? Tapi kalau untuk pribadi dari Bapak untuk
untuk harapan pemimpin selanjutnya itu apa, seperti apa yang diharapkan dari Ya pribadi? di antaranya bisa mencakup prinsip-prinsip yang sudah ada di dalam NU. Karena NU itu sudah ada semua gitu. Kalau seorang pemimpin itu sudah sudah tahu dengan prinsip yang harus dilakukan. Betul. Itu sudah semuanya. Seperti saya nggak bisa berandai-andai begini karena tidak ada ketentuan. Betul, ya, sudah tertulis. Kalau Anda jadi pemimpin ini yang harus dilakukan. Betul. Gitu loh. Itu dengan dasar musyawarah mufakat. Jadi nggak bisa. Misalnya seseorang saya punya harapan ini nggak bisa. iya betul. Tidak bisa seperti yang apa yang diinginkan. Nggak bisa. Karena semua keinginan itu sudah tercatat. Iya. Sudah tercatat di ADART segala macam. Dasaran tadi di atas hitam dan putih. Kalau untuk Bapak ini ya, apalagi kita balik nih Pak, kita putar lagi. Tadi kan ada, kalau dan tentu orang jadi pemimpin itu pasti ada visi dan misi. Nah kalau sudut pandang Bapak pribadi, bukan secara umum ya, pribadi aja, visi misi mana sih Pak yang mau ngomong kena ke Bapak? Di antara itu Pak. Dua-duanya ada. Nyata. Dua-duanya. Karena yang namanya prinsip seorang pemimpin itu mungkin tidak jauh. Iya. Mengapa saya katakan tidak jauh? Karena di bukunya itu sudah ada yang harus dilakukan gitu loh. Dan itu sudah terbukti. Iya, sudah terbukti. Kalau menyimpang dari itu malah nggak kepilih. Betul itu Pak. Gimana sama punya ini pandangan ke depan malah seperti ini? Ini berarti nyalahi aturan Yang ada di yang sudah ada di ADART itu ya nggak bisa dong. Betul. Makasih Pak. Karena jiwa seorang pemimpin itu harus terbuktikan dulu baru dia bisa jadi pemimpin. Iya gitu loh, baru menguasai. Nggak boleh kita itu berandai-andai, oh saya harus begini, nggak bisa. Mentah deh Pak ya. Iya. Karena apa? Di dalam buku itu sudah menjadi mufakat semua ulama Indonesia. Dan itu sudah dipersetujui. Iya. Jadi pemimpin itu pasti ada visi dan misi. Nah kalau sudut pandang Bapak pribadi, bukan secara umum ya, pribadi aja, visi misi mana sih Pak yang mau ngomong kena ke Bapak? Di antara itu Pak. Dua-duanya ada. Nyata. Dua-duanya. Karena yang namanya prinsip seorang pemimpin itu mungkin tidak jauh. Iya. Mengapa saya katakan tidak jauh? Karena di bukunya itu sudah ada yang harus dilakukan gitu loh. Dan itu sudah terbukti. Iya, sudah terbukti. Kalau menyimpang dari itu malah nggak kepilih. Betul itu Pak. Gimana sama punya ini pandangan ke depan malah seperti ini? Ini berarti nyalahi aturan Yang ada di yang situ. sudah ada di ADART itu ya nggak bisa dong. Betul. Makasih Pak. Karena jiwa seorang pemimpin itu harus terbuktikan dulu baru dia bisa jadi pemimpin. Iya gitu loh, baru menguasai. Nggak boleh kita itu berandai-andai, oh saya harus begini, nggak bisa. Mentah deh Pak ya. Iya. Karena apa? Di dalam buku itu sudah menjadi mufakat semua ulama Indonesia. Dan itu sudah dipersetujui. Iya. Dari semua orang yang ada di dalam itu. Walaupun tidak punya prinsip, ya memang harus melakukan seperti itu. Betul. Nggak bisa mau bikin sendiri, nggak bisa. Mau ngerubah tatanan NU nggak bisa. Cuman misalnya itu dengan gerak cepat atau lambat, gitu. Itu yang bisa. Mungkin itu aja Atau Pak ya. karena jeniusnya menghadapi mereka seperti Pak Said itu kan memang hebat. Itu Pak Said ini. Iya, tokoh dunia, tokoh Islam terkuat dunia ke berapa ya, urutan ke berapa? 19 atau berapa? Oh yang dia masuk Global Fox itu Pak ya? Iya. Termasuk Termasuk Pak Jokowi, termasuk Pak Habib Lutfi, itu kan termasuk apa itu? orang-orang yang mau Tokoh dunia. penting lah dalam suatu Itu tokoh dunia, bukan hanya tokoh Indonesia. Ya, pemimpin NU di Indonesia itu rata-rata dari dulu itu menjadi orang terkuat Islam di dunia. mungkin itu aja Pak ya. Ya, terima kasih. Mungkin kita ini awal umum aja so. Kalau di Lampung ini apa sih yang kira-kira pengen tuju utama gitu kan? Selain mukam sebelum atau sesudah muktamar ini? Nah, selain muktamar kita ya coba komunitas Islam. Iya. Kita nggak tahu kontennya apa, biasanya tapi air, Iya. ya makan apapun lah. Itu mungkin nanti kita
Ini tapi kalau untuk gambaran ini kan kita kan namanya sekarang ini sudah zamannya sudah zaman media. Lampung ini seperti apa sih menurut pandang Karena dekat dengan Jakarta, untuk Sumatera yang sudah sangat rendah. Kalau bisa Ya. Dulang. Jadi kalau Lampung, nah kesan pertama Om tentang Lampung ini gimana? Kalau dari pertama nyampe Om dari Jawa ke sini gitu. Kalau saya lihat Lampung pada umumnya seperti daerah Sumatera, kesuburannya sama dengan Jawa. Lalu istimewanya lagi di Lampung ini kita tidak merasa asing karena ternyata banyak yang bisa bahasa Jawa. Orang kita lah. Mungkin dulu asalnya trans dari Jawa ya. Tapi kalau menurut Om ya sudut pandang Om dari kasat media gitu kan, karena kan sudah ngomong sudah megang semua lah namanya media sosial. Lampung itu seperti apa gitu kan secara gambaran sebelum terjun langsung ke lapangan gitu. Ya kalau itu saya bilang tadi Lampung ini termasuk Sumatera yang paling maju ya mungkin karena dekat dengan Jakarta kan. Mungkin kebesaran daerahnya masih ada. Betul. Tapi kalau menurut ini kan karena kita namanya pakai media sosial loh untuk jaringan informasi itu semuanya kita Ya. kalau menurut Om dengar ataupun baca Lampung ini menurut kacamata Om itu seperti apa atau dia buruk atau baik gitu kan? Sementara ini kesan saya sangat baik Lampung. Lampung sangat baik. Termasuk juga segala perkembangan dunia digital juga saya kira Lampung. Jadi ini setelah muktamar ini rutenya ataupun tujuannya itu kemana nih Om? Ya kita sebelum pulang Iya. mungkin coba mampir-mampir daerah-daerah yang voting tapi tidak boleh di luar peserta masuk karena khawatir kerumunan dan lain-lain. Jadi tidak bisa bertambah. Misalnya istilahnya kita ini ingin nimbrung ini hanya daring saja. Hanya daring. Jadi untuk pengalihannya selain yang ikut secara terjun langsung seperti Om ini, jadi ada nggak lari lain untuk apa rapatnya ataupun bantuan nanti cara menggunakan media apa? Kan mengikutinya kita selalu melalui daring. Yang kedua tapi dampak positifnya itu pasarnya ramai sekali karena bagi rombongan yang bukan peserta, bukan asli peserta yang tidak bisa ikut di acara pilihan, itu akhirnya numpuk di pasar di Islam. Iya. Jadi kalau untuk Om ini kan pleno ini kan udah masuk ke pleno berapa ini? Muktamar. Ya, muktamarnya sudah masuk ke sidang berapa? Sudah sidang terakhir. Ini sudah sidang terakhir. Jadi sidang terakhir ini penentuannya apa Om? Poinnya? Terakhir pemilihan ketua umum. Jadi mulai awal kemarin ada tatipnya, ada komisi-komisi program, ada evaluasi pertanggungjawaban, ya. Sekarang ada dilanjutkan pilihan Rois Am melalui Ahwa, nanti dilanjutkan terakhir ketua umum. Karena Rois Amnya harus dapat duluan, setelah itu SHM itu apa tuh? ya SHM itu apa? Ahwa. Ahwa itu apa? Ahwa ini perwakilan dari kiai-kiai, diambil 9 kiai utama yang jejaring dari masukan dari seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk muktamar ini menurut Om ini agak euforianya atau Lukas beritanya kurang ya, karena jauh corona tadi. ya, sampai pandemi tadi. Kalau untuk pemilihan apa tadi kan 9 orang itu bisa di Ahwam itu bisa dipilihnya dengan cara apa? Masukan dari seluruh utusan di cabang maupun kabupaten kota itu maupun di provinsi. Ya, bukan dia yang mengajukan diri. Bukan. Oh, jadi dia diutus sudah. Dipilih menjadi 9 orang. Nama terpilih dari 9 nama ini menentukan siapa yang menjadi Rois Am.
itu kok dengan alasan apa sih Om kok bisa dipilih orang ini gitu? Kenapa harus 9? Pasti pertanyaan kita ini kenapa harus 9 gitu kan? Ya, Sistem pemilihan pimpinan dan ketuanya berbeda kan? Khusus muktamar yang 34 sebenarnya sudah mulai ada usulan pilihan ketua umum pun dengan akhlak perwakilan begitu. Jadi pemilihnya dari seluruh Indonesia memilih 9 tokoh-tokoh khusus. Tokoh khusus inilah yang menelurkan untuk berunding siapa yang menjadi. Tapi sementara yang diratifikasi diakomodasi yang dari diakomodir itu yang KSA pimpinan tertinggi itu dipilih oleh kiai-kiai yang kita anggap dulu. Nah balik ke pertanyaan awal tadi Om, yang membedakan berarti di muktamar yang ke-34 dengan muktamar yang sebelumnya ini di sistem pemilihannya atau dari sistem sidangnya atau dari mananya? Dalam hal tata urutan sama persis masih dengan muktamar sebelumnya sama persis. Tapi untuk hanya sistem penyesuaian dengan pandemi. Oh, penyesuaian dengan pandemi Tidak tadi. boleh turun prokesnya ketat. Jadi muktamar 34-nya ada istimewa lah ya. Tapi kalau untuk euforia ataupun pesan dan pesan dari anggota atau peserta ini, menurut Om, sudut pandang Om secara pribadi itu gimana tuh? Ya agak kurang, tapi harus kita maklumi karena ini memang pandemi, kita juga tidak mau dibully. Betul. Jadi sumber katakanlah penularan Betul. klaster baru. Jadi setelah ini muktamar ini mungkin bisa kan Om membawa tempat atau anggota Om ke salah satu tempat di Lampung untuk membawa pesan dan pesan ke Malang. Karena yang kita tahu dan kita gambar secara media itu kan Lampung ini besar dengan garis kerasnya itu kan Om. Nah, tolong ya kita di sini sebagai masyarakat Lampung sebagai pribadi ya mindset seperti itu tolong dibawa hilang gitu kan. Karena yang Om merasa di Lampung sekarang kan 360 derajat itu beda jauh kan Om. Siap. Karena jadi di Lampung ini apa orangnya itu beragam di Lampung ini dan juga banyak di Lampung ini itu mayoritas bukan sekolah. Kalau kita telusuri lebih jauh 8 di atas 34% itu banyak suku Jawa dan mayoritas suku Jawa. Cuman karena kasar ngomongnya orang namanya pribumi. Audio Jungle.